Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum iyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan DKM Mushola Al-Istiqomah, salawat dan salam terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan kita semua. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang selalu senantiasa istiqomah. Jamaah rahimakumullah, kita sadari bersama sesungguhnya kenikmatan yang luar biasa yang telah Allah berikan, diantaranya adalah nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Ternyata memang sehat itu enak. Sehat itu kenikmatan yang luar biasa, begitu mahal. Hampir kurang lebih 8 hari beliau dirawat sampai malam hari ini. Ini malam yang ke-9 mungkin. Malam hari ini. Sehingga alhamdulillah. Jadi yang paling penting, kenapa? Karena dengan kesehatan kita bisa hadir di sini, Pak. Dengan sehat kita bisa hadir ke mushola ini. Subhanallah, saya bilang pada peserta taklim, betul pada di mushola, Pak. Selajaran. Terlebih ini mushola full AC. Ya Allah, ini kenikmatan luar biasa. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa kita ketika Allah memberi kenikmatan yang sangat luar biasa. Bisa pipis, bisa buang hajat, kita sudah. Ada sebuah filosofi menurut saya. Ketika seseorang sedang mengendarai motornya, katakan motornya itu remnya belum, remnya tidak berfungsi. Apakah otomatis harus sudah jalan ke tujuan? Maka kalau motor itu tidak ada remnya, kira-kira mau sampai ke tujuan bagaimana caranya? Ya kita pelan-pelan, hingga jangan lantaran satu hal yang penting motor itu tidak ada remnya kita tidak jadi mencapai satu tujuan. Maka begitu pun demikian. Dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan, walaupun dari dulu ya ini kalau memang ya sebelum disampaikan mungkin kita ada, tapi insya Allah belum sampai pada waktunya, yaitu sampai belum bisa nanti. Jadi jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tadi telah sampaikan penggalan ayatnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan dalam firman-Nya pada sebuah ayat yang surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini Allah ungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini ayat sebenarnya sudah sering kita mendengarkannya, bahkan maknanya pun kita tahu. Dimana makanya paling tidak saya mengulang ingat kembali kepada bapak-bapak hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi arti dari ayat ini adalah Allah ungkapkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah yang namanya banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ambil sebuah kesimpulan dari ayat ini menjadi kepada kita adalah kita paling tidak
Allah mengingatkan kepada kita untuk menjauhi yang namanya penyakit hati. Banyak penyakit yang luar biasa. Di mana penyakit hati inilah. Kenapa? Karena di antaranya, jamaah rahimakumullah, kalaulah penyakit hati ini ada pada qalbu kita, pada diri kita, maka salah satu daripada ibadah sholat kita yang kita lakukan selama ini, yang kita dirikan selama ini, sholat kita, jangankan sampai sholat itu naik. Bahkan kalau saya perumpamakan, orang yang memiliki penyakit hati, diantaranya adalah sholatnya tidak sampai naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya banget tadi seperti kita mau WhatsApp teman kita. Kita punya WhatsAppan, kita WhatsApp saudara kita WhatsApp tetangga kita. Kalau saya contohkan, saya mungkin mau WhatsApp Pak Haji Eri misalkan. WhatsApp sampai Pak, tapi tidak dibaca sama sekali. Bahkan checklist 2 tidak dibaca sama sekali. Boro-boro mau mendapat balasan kalau tidak dibaca. Ini WhatsApp yang kita berikan, saya sampaikan kepada Pak Haji Eri, kita berikan WhatsApp, nyampe WhatsApp itu sampai Pak, tapi tidak menjadi warna biru itu checklistnya. Checklist 2, tapi tidak checklist biru warna yang berubah. Kenapa? Sampai tadi tidak dihiraukan Pak, sama sekali dicuekin, sama sekali tidak mengangkat derajat kita, tidak mengangkat sholat yang kita dirikan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru-buru mendapat balasan dari orang yang kita WhatsApp. Demikian sholat kita, ya rahimakumullah. Kalaulah kita masih punya di qalbu kita masih ada penyakit-penyakit hati, maka jangan sampai kita merasa bangga nantinya sholat kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam hati. Yang pertama dikatakan adalah qalbun mayyit. Qalbun mayyit. Yang kedua qalbun marid. Dan yang ketiga qalbus salim. Qalbun mayyit adalah hati yang sudah mati. Kalaulah hati kita sudah mati, kata-kata bijak apapun, nasihat-nasihat apapun, peringatan-peringatan apapun nggak akan sampai Pak. Sudah kosa qulubuhum, hatinya tertutup hatinya untuk menerima penyampaian nasihat, menerima penyampaian kata-kata bijak. Kalau sudah dia qalbul mayyit, hati sudah mati. Saya sering katakan, ibarat qalbul mayyit yang sudah mati itu adalah seumpama kaca masalah kita ini Pak, atau kaca yang ada di rumah kita. Kalau kaca yang ada di rumah di pinggir jalan, mungkin debu sering lewat, debu sering nempel. Kalau kaca rumah itu tidak kita bersihkan, semakin hari debu semakin menempel terus. Kalau berlama-lama itu debu nempel di kaca rumah kita, sudah susah untuk membersihkannya. Kita bercermin pun tidak kelihatan tanpa gambar kita Pak. Ketika kita melewati cermin atau kaca rumah yang penuh dengan debu, wajah kita tidak terlihat sama sekali. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang qalbul mayyit. Justru kita nanti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada pada qalbul salim, hati yang terselamatkan. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana qalbul marid? Hati yang sakit. Qalbul mayyit, hati yang sakit adalah itu masih bisa kita untuk membersihkannya. Mungkinkah masih banyak ketika orang menyampaikan kata-kata bijak, kemudian ketika orang menyampaikan banyak nasihat buat kita, insya Allah kita masih berpikir, apa iya? Oh, ternyata benar. Jadi jamaah rahimakumullah. Maka beruntung kita ketika kita mendapatkan teguran atau kata-kata bijak yang bersifat mengajak kita kepada surganya Allah, kemudian hati kita tergerak. Inilah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inna hudahudallah, Allah yang punya hak prerogatif buat kita untuk merubah. Walaupun jelas kata Allah, inna
kita. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri kita kalaulah kita sendiri yang harus merubah. Jemaah rahimakumullah. Inilah. Jadi kita berharap kepada Allah bukan yang walaupun mari, bukan yang hati kita yang bukan hati kita yang merasa ketika diberikan kalimat yang baik hati kita tidak bergeming sedikit pun. Jadi jemaah rahimakumullah. Nah, di antara banyak hati atau di antaranya tadi Allah ungkapkan jangan kita mencari kesalahan orang lain. Kita berkumpul 2-3 orang, akhirnya terucap terberkati. Kata Allah jelaskan bahwa ketika kita bergibah sama kita seperti memakan bangkai dengan saudara kita sendiri. Suatu ketika Rasulullah SAW kedapatan sahabat Rasul menjumpai Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai sahabat, kok mulutnya ada bercak-bercak darah? Begitu kata Rasulullah. Kata sahabat, enggak ya Rasul, nggak ada. Ada. Rasulullah bisa dapat melihat orang yang sebelumnya dia berbuat ghibah. Rasulullah bisa melihat orang yang kali ini telah berbuat ghibah kelihatan. Karena orang yang berghibah diangkat di perumpama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Bercak darah ada, tampak kata Rasul. Kata Rasul, tadi berbuat apa? Ternyata sahabat maksud saya tadi berghibah ya Rasul. Jadi Bapak jemaah rahimakumullah, kita terkadang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit yang namanya penyakit ghibah. Penyakit banyak. Di antaranya mungkin sirik, dengki, ujub, takabur, subhanallah. Ucapan seseorang, apa ucapan itu? Terima kasih ya Allah. Allah telah memberikan kepada saya nikmat yang luar biasa, nikmat yang begitu sangat berharga, nikmat yang sangat agung buat kami, buat saya, kata orang itu. Terdengar terus, Pak. Kalau misalkan dengan mic ini kedengaran di keramaian ini. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang sangat agung sehingga menimbulkan rasa penasaran dari seorang Ibrahim bin Adham. Ini orang nikmat apa sih ya? Dihampirilah Bapak jamaah rahimakumullah suara tadi, sumber suara yang mengungkapkan kalimat begitu bersyukurnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sampai kepada sumber suara dan dia dapati seseorang yang terus berulang-ulang dia ucapkan kalimat alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan kepada saya ya Allah kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang agung, yang luar biasa, kenikmatan yang begitu dahsyat saya rasakan. Semakin penasaran, sampailah Ibrahim bin Adham di hadapan orang tersebut. Ternyata Bapak jamaah rahimakumullah, orang yang berdoa begitu amat sangat dahsyatnya doanya, begitu amat sangat memuji Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Dia katakan dia berdoa subhanallah, maka ya Allah, engkau memberi kenikmatan yang begitu luar biasa kepada saya. Ternyata ketika Ibrahim bin Adham ada di hadapannya, orang itu ternyata fisiknya sudah tidak butuh. Tangannya sudah buntung, Pak. Enggak punya tangan. Kakinya pun sudah buntung, Pak. Matanya juga buta, Pak. Itu jamaah rahimakumullah. Apa kata Ibrahim Adham? Wahai saudara, apa yang kau syukuri? Sedangkan kenikmatan secara fisik engkau tidak punya. Engkau tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan matamu buta. Apa yang kau syukuri? Begitu jamaah rahimakumullah. Sehingga ketika ditanya orang yang berdoa, wahai Tuhan, saya bersyukur Allah kasih kepada kenikmatan yang luar biasa begitu banyak. Apa? Ya rahimakumullah. Ternyata ada 2 kenikmatan yang dia syukuri. Di antaranya adalah 2 kenikmatan itu apa dia bilang?
dibilang, saya alhamdulillah walaupun kondisi fisik saya tidak utuh, saya tidak punya tangan, saya tidak punya kaki, mata saya buta, tapi saya masih punya dua kenikmatan yang luar biasa. Apa? Yakni lisanun zakiron, lisan yang senantiasa berzikir. Hadirin jamaah rahimakumullah, subhanallah. Ini bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau temukan kepada lisan buat saya bersyukur, senantiasa bersyukur. Lisan yang dia diberikan oleh Allah masih bisa berzikir. Lisanun zakirun, nikmat yang pertama. Lisan dia, lidah dia senantiasa bersyukur, berzikir. Lisanun zakirun, nikmat yang pertama. Lalu nikmat yang kedua adalah yang diberikan oleh Allah, yakni qalbun syakirun. Lisanun zakiran, qalbun syakirun. Lisan yang sangat berzikir, qalbu, hati yang senantiasa bersyukur. Lalu bagaimana tingkat zikir kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana tingkat syukur kita, hati kita? Apakah senang hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Ya rahimahumullah. Dan kemudian singkat cerita, Ibrahim bin Adham pun mencari anaknya. Akhirnya dia mencari tahu kabar, informasi, didapatinya. Ya rahimahumullah, ternyata anaknya yang anak laki-laki satu-satunya sudah berada di hadapan harimau. Sudah jasadnya sudah meninggal, bahkan sebagai jasad sudah dimakan harimau. Ibrahim bin Adham mau menyampaikan ke orang tua bagaimana ini, sedangkan si orang tua tadi menunggu kabar kepada anaknya, dan akhirnya mau tidak mau disampaikan juga. Datang lagi Ibrahim bin Adham ke orang tadi yang sangatnya bersyukur. Ternyata dia kehilangan anaknya sudah 3 bulan gak pulang-pulang, dan disuruh mencari tahu Ibrahim bin Adham. Ketika dikatakan ternyata anaknya sudah meninggal dimakan binatang buas. Lalu dia datang kembali lagi. Baru sampai ditanya, wahai Tuhan, bagaimana kabar anak saya? Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Wahai Tuhan pernah dengar nama Nabi Ayub alaihissalam? Bagaimana Nabi Ayub? Nabi Ayub orang yang paling sabar. Nabi Ayub ketika ia mendapatkan ujian dari Allah, dia tetap diajarin ujian itu. Seberapa berat ujian yang ia dapati, dia jalankan. Itulah Nabi Ayub orang yang paling sabar. Begitu katanya. Lalu bagaimana putra Tuhan sudah meninggal? Dia katakan, dia tidak bersedih. Alhamdulillah, semoga wafatnya ia meninggal dalam kondisi tidak dalam berbuat maksiat. Kalau ia meninggal diterkam oleh binatang buas, itu memang sudah takdir Allah, sudah kehendaknya. Maka itulah sebuah kesabaran jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, intinya adalah pada kesempatan kali ini, mampukah kita? Yang pertama adalah kita untuk bisa mengkikis habis yang namanya penyakit hati. Kenapa? Karena penyakit hati yang ada pada kalbu kita, pada diri kita akan mengkikis habis pahala-pahala ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Melihat orang senang kita susah, melihat orang susah kita senang, itulah dengki itu. Jadi terkadang dengki itu pun selitipan sejajar. Dia katakan maaf, seorang dokter dengan dokter dengkinya, seorang guru katakan dengan guru lagi dengkinya, kemudian seorang ustaz ulama mungkin dengan ustaz ulama lagi dengkinya. Seperti itu barakallahu. Nah, kemudian yang kita harapkan adalah ketika kita sudah mampu bisa paling tidak ya mengkikis perlahan-lahan
penyakit kolbu kita, penyakit hati yang memang itu adalah kita tahu bahwasanya kalau kita mengalami penyakit hati akan mengikis habis ladang pahala yang kita miliki.